Wakil Ketua DPR RI menyebut pemecatan Shin Tae-yong telah melalui mekanisme penilaian internal PSSI dan DPR akan membahas pemecatan ini dalam agenda pertemuan dengan PSSI. Tentunya PSSI dalam hal ini, dalam langkah ini mempunyai evaluasi dan pertimbangan sendiri. Nah sehingga hal seperti ini mungkin ya kita serahkan kepada PSSI, dan kita pengen bahwa PSSI ataupun sepak bola kita ke depan lebih maju. Ya kalau PSSI kan memang nanti rutin ketemu kan, nanti juga ada naturalisasi, itu pasti ketemu. Itu jadi nggak dipanggil khusus, nanti juga paling kita akan ya bicara-bicara dalam sesi. Tuntas sudah perjalanan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Setelah 5 tahun menukangi Timnas Indonesia, berbagai dinamika di internal tim hingga beberapa hasil minor membuat PSSI memutuskan untuk pisah haluan dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Informasi ini sekaligus mengakhiri Sindo sore hari ini. Shin Tae-yong di Indonesia dimulai saat menggantikan Simon McManamy di bulan Desember 2019. STY diperkenalkan oleh Iwan Bule, Ketua PSSI periode sebelumnya, dengan kontrak selama 4 tahun. Pemilihan Shin Tae-yong oleh PSSI sendiri dikarenakan pelatih Korea Selatan itu mempunyai rekam jejak yang bagus, di mana sempat membawa Korea Selatan mengalahkan juara bertahan Jerman di Piala Dunia tahun 2018. Shin Tae-yong yang dikenal berani langsung memimpin perubahan revolusi sepak bola di Indonesia dengan pendekatan disiplin dan program latihan modern. Terbukti dengan mengorbitkan pemain-pemain muda menukangi Timnas Indonesia. Sebut saja Pratama Arhan, Asnawi, hingga Marcelino Ferdinand. Bukti pemain-pemain yang berhasil bersinar di tangan Shin Tae-yong. Dalam soal prestasi, Shin Tae-yong sempat membawa Indonesia ke final Piala AFF di tahun 2020, meskipun harus puas sebagai runner-up sebelum kalah dari Thailand. Selain itu, Coach Shin Tae-yong juga membawa Indonesia lolos Piala Asia di tahun 2023. Dan mampu membawa Indonesia pertama kalinya ke babak 16 besar di Piala Asia 2023. Setelah itu, Timnas U23 Indonesia juga sempat mencetak sejarah di bawah kepelatihan Shin Tae-yong. Tidak hanya lolos dari fase grup, tapi Garuda Muda finish di peringkat keempat Piala Asia U23. Untuk ranking FIFA sendiri, setelah 5 tahun dipegang oleh Shin Tae-yong, peringkat FIFA Indonesia terus merangkak naik dari 173 hingga mencapai posisi ke-129. Terlepas dari berbagai prestasi yang diberikan oleh Shin Tae-yong selama menukangi Timnas Indonesia ini, Shin Tae-yong juga tidak pernah lepas dari kritik dan kontroversi. Terutama saat laga kontra Cina di kualifikasi Piala Dunia round 3. Indonesia harus menelan kekalahan 2-1. Dan terakhir, kurang baiknya performa Indonesia di ajang ASEAN Cup 2024 membuat perjalanan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia harus berakhir. Atas pemecatan ini, Shin Tae-yong menjadi trending di platform X dan menuai pro dan kontra dari netizen. Anak STY Shin Jae-won memberikan respon atas keputusan PSSI memecat ayahnya. Ia menyayangkan keputusan PSSI karena sejak dilatih STY, Timnas Indonesia banyak menorehkan prestasi. Shin Jae-won menuliskan STY membawa Indonesia menduduki peringkat 3 kualifikasi Piala Dunia. Terlepas dari pro dan kontra atas pemecatan Shin Tae-yong, Coach Shin tetap dinilai telah berhasil membawa perubahan positif di Timnas Indonesia, baik dari segi filosofi permainan hingga mentalitas para pemain saat bertanding.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa federasi akan membayarkan kompensasi kepada Shin Tae-yong. Dari skema sisa kontrak yang ada, PSSI disinyalir harus membayar kurang lebih 60 miliar rupiah kepada Shin Tae-yong. Pemecatan Shin Tae-yong mengharuskan PSSI membayar sejumlah kompensasi. STY harus dipecat hanya 6 bulan dari kontrak baru yang ditandatanganinya. Tercatat masih tersisa 3 tahun lagi hingga 2027, kontrak yang seharusnya dijalankan Shin Tae-yong. Meski tak merinci berapa kompensasi yang dibayarkan, namun Ketua Umum PSSI memastikan bahwa pihaknya menjamin federasi akan membayarkan kewajibannya. Ya, semua kontrak kita harus hormati, karena kalau kita ingin menjadi federasi yang kredibel, ya kita harus menjaga kesepakatan yang sebelumnya. Pak Marji, Coach Shin Tae-yong tanda tangan surat terimanya. Nah, tentu nanti antara lawyer dan lawyer akan bicara untuk follow up kompensasi yang sesuai dengan nilai kontraknya. Dihimpun dari berbagai sumber, STY diperkirakan digaji hampir 20 miliar rupiah per tahun. Gaji fantastis pelatih yang pernah menangani timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 ini seharusnya dikalikan 3 tahun sisa masa kontrak. Artinya, PSSI diharuskan membayar pesangon kurang lebih sebesar 60 miliar rupiah. PSSI resmi memecat Shin Tae-yong. Berbagai spekulasi pelatih pengganti mencuat di permukaan publik. Salah satunya adalah mantan pemain Barcelona berkebangsaan Belanda, Patrick Kluivert, yang menjadi kandidat terkuat. Rumor Kluivert akan menggantikan STY juga seakan diembuskan Oranje Indonesia, akun resmi informasi Federasi Sepak Bola Belanda KNVB di Indonesia. Terlihat dalam unggahan, Kluivert berdampingan dengan mantan pelatih timnas Belanda Louis van Gaal. Patrick Kluivert, mantan pemain sejumlah klub top Eropa seperti AC Milan, Barcelona, ini memang punya segudang pengalaman baik bersama klubnya maupun juga di timnas Belanda. Pemilik 79 caps di timnas Belanda ini juga sempat menjajal dunia kepelatihan saat memutuskan pensiun sebagai pemain bola di tahun 2008. Sempat menjadi asisten pelatih di klub Belanda seperti AZ Alkmaar dengan Nick Nijmegen. Kluivert juga sempat menjadi asisten pelatih Louis van Gaal di timnas Belanda. Kita tunggu saja apakah Patrick Kluivert akan resmi menjadi pelatih Indonesia tanggal 12 Januari nanti.